Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kuliah ke-13, mata kuliah kalkulus 2, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas mengenai persamaan diferensial. Kita masuk aja ke materinya, persamaan homogen linear dan persamaan tak homogen. Persamaan diferensial yaitu persamaan yang mempunyai satu atau lebih turunan dari sebuah fungsi yang tidak diketahui. Khususnya persamaan yang memiliki bentuk seperti ini, f, x, y1, y2, dan seterusnya sama dengan 0, dimana kalau kita lihat di sini, yk melambangkan turunan y ke k terhadap x dan disebut sebagai persamaan diferensial orde ke n. Penulisan y pangkat 1 bukan maksudnya pangkat 1 pangkat 2 ya, tapi misalkan kalau misalkan y1 ini sama aja dengan y aksen lah, turunan pertama dari y ini. Selanjutnya, adapun contoh persamaan diferensial, kalau kita lihat di bawah ini ada 3 contoh persamaan diferensial. Yang pertama, yang ini merupakan contoh persamaan diferensial orde pertama. Yang kedua, persamaan diferensial orde kedua, dan ini persamaan diferensial orde ketiga. Nah, kalau kita lihat perbedaannya antara orde 1, orde 2, orde 3, di mana turunan tertinggi dari masing-masing persamaan ini, kita lihat yang ini orde pertama, maka dia yang tertingginya turunan pertama atau y aksen. Yang kedua, di sini orde kedua, kalau kita lihat di sini ada d kuadrat y dx kuadrat gitu kan. Berarti ini turunan kedua, atau bisa dikatakan dengan y double aksen tambah 3x y aksen dikurangi 2y sama dengan 0. Begitupun untuk yang ketiga. Ini sama aja dengan y turunan ketiga ditambah y double aksen dikurangi eksponensial x gitu kan sama dengan 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika ketika fx tadi disubstitusikan untuk y pada persamaan diferensial, persamaan yang dihasilkan adalah sebuah identitas untuk seluruh x pada suatu selang. Maka fx ini disebut solusi dari persamaan diferensial tersebut. Jadi misalkan kita ambil contoh aja ya dari yang orde 1 tadi. Nah, di sini langsung dikatakan jadi fx-nya itu sama dengan 2 cos x ditambah 10. Itu sebagai solusi dari persamaan diferensial y aksen ditambah 2 sin x sama dengan 10. Nah, jadi kalau misalkan tadi persamaannya itu kan y aksen ditambah 2 sinus x sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka kalau kita pindah ruaskan sama aja dengan y aksen sama dengan minus 2 sinus x. Nah, maka si y ini kan kalau kita pengen y, dia sama aja dengan diintegral minus 2 sinus x gitu kan. Maka y ini jadi 2 cosinus x tambah c gitu. Nah, seperti ini. Maka kita bisa katakan bahwa solusi dari persamaan diferensial y aksen ditambah 2 sin x sama dengan 10 itu bisa aja 2 cos x ditambah 10, di mana c-nya 10, misalkan seperti itu, misalkan c-nya 10, misalkan diperoleh. Selanjutnya, maka karena f aksen ditambah 2 sin x itu sama dengan minus 2 sin x ditambah 2 sin x sama dengan 0 untuk semua x. Nah, tinggal masukkan f aksen x-nya itu kan tadi turunannya itu minus 2 sin x kan, minus 2 sin x ditambah 2 sin x yang ini hasilnya benar sama dengan 10. Dimana kalau kita lihat solusi umumnya, solusi umum dari persamaan diferensial tadi y aksen ditambah 2 sin x sama dengan 0 itu solusi umumnya 2 cos x ditambah c. Dan solusi khusus misalkan dia solusinya yang lengkap ya, 2 cos x ditambah 10. Oke, nanti kita akan diskusikan atau kita bahas mengenai cara mencari solusi khusus dari suatu persamaan diferensial. Oke, semoga jelas sampai sini. Seperti kita ketahui bahwa persamaan diferensial itu bisa orde 1, orde 2, orde 3, bahkan sampai ke orde n, katakan seperti itu. Di mana bentuk persamaan diferensial untuk orde ke n, kita bisa lihat. Nah, bentuknya berbentuk seperti ini. Di mana y aksennya itu sebanyak n, y n ditambah a1x, y n minus 1, dan seterusnya. Nah, di mana n-nya lebih dari 2. Nah, di sini perhatikan bahwa y dan seluruh turunannya muncul pada pangkat
pertama. Selanjutnya, persamaan ini disebut persamaan linear, karena jika ditulis dalam notasi operator, maka saya dapat menuliskan bentuk ini dxn, yaitu derivatif x ke n, turunan ke n untuk x ini, ditambah a1x, dxn minus 1, dan seterusnya, sama dengan kx. Maka operator di dalam kurung adalah sebuah operator linear. Nah, yang di dalam kurung. Sehingga, jika saya katakan L ini melambangkan operator, dan jika F dan G-nya adalah sebuah fungsi, dan C-nya adalah sebuah konstanta, maka saya dapat katakan untuk LF tambah G ini akan sama dengan LF ditambah LG. Dan untuk LCF, di mana C-nya ini adalah konstanta, sama dengan CLF. Bahwa L mempunyai sifat-sifat ini, sesuai dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan operator-operator turunannya untuk D, D kedua, dan seterusnya sampai dengan Dn. Misal pada persamaan diferensial nonlinear, nah, jadi persamaan diferensial itu nggak terbatas dengan linear saja, ada juga persamaan diferensial non-linear atau tak linear ya. Dimana misalkan saya punya contoh persamaan diferensial yang non-linear, yaitu dy dx tambah y kuadrat sama dengan 0. Atau bisa aja saya tulis y aksen ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan diferensial tak linear atau non-linear ya. Nah, namun untuk persamaan diferensial non-linear ini tidak akan kita bahas pada materi kalkulus 2. Mungkin nanti ada di mata kuliah lanjutan. Oke, selanjutnya persamaan linear orde kedua. Nah, di mana bentuk persamaan linear orde kedua, seperti tadi dijelaskan bahwa persamaan linear ini nggak kepatok untuk orde pertama, orde kedua, orde ketiga, bahkan sampai ke n. Nah, di sini kita akan coba jelaskan mengenai bentuk persamaan linear orde kedua. Di mana bentuk persamaan linear orde kedua ini kita dapat nyatakan dengan y double aksen ditambah a1x y aksen ditambah a2x y sama dengan kx. Nah, maka dari bentuk persamaan diferensial tersebut akan muncul dua asumsi penyederhanaan, di mana a1 dan a2x-nya, a1x dan a2x-nya merupakan konstanta, dan kx-nya identik dengan 0. Dimana untuk menyederhanakan, tugas pertama yaitu kita harus menyelesaikan bentuk persamaan diferensial orde kedua ini dalam bentuk sama dengan 0, atau y double aksen ditambah a1 y aksen ditambah a2y sama dengan 0 gitu kan. Nah, dimana untuk di sini kita membahas persamaan diferensial yang homogen, maka kalau misalkan kx-nya sama dengan 0, maka dikatakan bersifat homogen. Nah, seperti ini. Ini bentuk persamaan diferensial orde kedua yang homogen ya. Nah, di sini persamaan diferensial linear homogen, untuk persamaan linear homogen orde kedua selalu mempunyai dua solusi dasar, U1x dan U2x yang berdiri sendiri atau independen satu sama lain. Yaitu tidak satu pun dari kedua fungsi tersebut merupakan kelipatan konstanta dari persamaan lainnya. Nah, di mana berdasarkan kelinearan operator, maka D keduanya, turunan kedua, atau tadi double aksen tadi ya, 2 ditambah A1D ditambah A2 akan berbentuk C1 U1X ditambah C2 U2X, di mana persamaan ini juga merupakan sebuah solusi. Nah, di samping itu, dapat diperlihatkan bahwa setiap solusi mempunyai bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya untuk persamaan pelengkap, karena dx itu turunan derivatif x, e pangkat rx akan berbentuk sama dengan re pangkat rx gitu kan. Jadi turunan dari erx terhadap x gitu kan. Hasilnya ini. Nah, tampaknya terdapat kecenderungan bahwa e pangkat rx ini akan menjadi solusi bagi persamaan diferensial untuk pilihan R yang sesuai. Untuk menguji kemungkinan ini, pertama kita menuliskan persamaannya dalam bentuk operator D kuadrat ini, D2 berarti turunan kedua, ditambah A1D turunan pertama, ditambah A2 Y. Nah, semuanya dikali Y ya, sama dengan 0. Nah, selanjutnya silakan dibaca di sini, silakan dipelajari. Persamaan tersebut adalah 0. Asalkan R kuadrat ditambah A1R ditambah A2-nya sama dengan 0, gitu kan. Nah, maka persamaan tersebut disebut persamaan pelengkap bagi persamaan
di atas. Nah, selanjutnya persamaan ini adalah persamaan kuadratik biasa. Dalam hal ini terdapat 3 kasus yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah persamaan pelengkap mempunyai 2 akar yang berbeda? Apakah akar-akarnya merupakan sebuah akar tunggal berulang? Ataukah 2 akar gabungan kompleks? Nanti kita akan coba bahas satu per satu. Nah, yang pertama, teorema yang pertama, yaitu akar-akar real yang berbeda. Jika katakan R1 dan R2-nya adalah 2 akar real yang berbeda, jadi bentuk akarnya real gitu ya, tapi berbeda. Pada suatu persamaan pelengkap, maka solusi umum dari persamaan diferensial order 2 yang homogen, Y double aksen ditambah A1, Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0, adalah hasilnya solusinya, yaitu C1 eksponensial R1X ditambah C2 eksponensial R2X gitu kan. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya contoh yang pertama. Tentukan solusi umum untuk Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 12Y sama dengan 0. Maka, yang harus pertama kali kita lakukan mencari persamaan pelengkapnya. Yaitu, kita lihat, yang ini kita ubah dalam bentuk R kuadrat, yang 7Y aksennya jadi 7R, yang 12Y-nya kita ubah jadi 12 gitu ya. Maka dia akan berbentuk R ditambah 3 dikali R tambah 4 sama dengan 0. Di mana dia memiliki 2 akar, yaitu minus 3 dan minus 4. Jadi R1-nya minus 3, R2-nya minus 4. Nah, karena dia merupakan akar real yang berbeda, nih bilangan real, maka karena eksponen minus 3X dan eksponen minus 4X adalah solusi yang berdiri sendiri, maka solusi umum untuk persamaan diferensial ini, persamaan diferensial Y double aksen ditambah 7Y aksen tambah 12Y sama dengan 0, itu solusi umumnya seperti ini. Nah, ini baru solusi umumnya ya. Nanti kita coba lihat solusi pelengkapnya seperti apa. Nah, misalkan kita masuk ke contoh yang kedua. Jadi kita cuma nyari solusi umumnya ya. Nah, di sini tentukan solusi dari Y double aksen dikurangi 2Y aksen dikurangi Y sama dengan 0, yang memenuhi Y 0-nya sama dengan 0 dan Y aksen 0-nya sama dengan akar 2. Maka kita tulis solusi pelengkapnya dari yang tadinya Y double aksen minus 2Y aksen kurangi Y sama dengan 0, kita ubah jadi R kuadrat dikurangi 2R dikurangi 1 gitu ya. Jadi ini jadi R kuadrat, yang ini jadi minus 2R gitu kan, yang ini jadi minus 1 gitu kan, sama dengan 0 gitu. Cuma yang paling mudah menggunakan persamaan kuadratik yang kalau dulu istilahnya ada rumus ABC gitu ya. Nah, di mana untuk R ini, katakan mencari R1 dan R2-nya gitu kan, sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A gitu kan. Maka kalau kita masukkan satu persatu, berarti B-nya berapa? B-nya minus 2 gitu ya. Sorry, A-nya dulu ya. A berapa? A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 1. Kita masukkan sehingga diperolehlah bentuk seperti ini. 1 plus minus akar 2 gitu kan. Di R1-nya bisa 1 plus akar 2, yang R2-nya 1 minus akar 2 gitu. Nah, sehingga dengan demikian, solusi umum untuk persamaan diferensial tersebut berbentuk Y sama dengan C1 eksponensial 1 ditambah akar 2X ditambah C2 eksponensial 1 minus akar 2X. Selanjutnya, untuk syarat Y sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, mengimplikasikan. Nah, kalau misalkan kita masukkan Y0, berarti YX gitu kan, X-nya 0, kita masukkan ininya 0, berarti kan akhirnya jadi C1 eksponensial 0 gitu kan, karena ini dikali 0, 1 plus akar 2 dikali 0 itu kan 0 gitu kan, ditambah C2 eksponensial 0 gitu kan. Yang ini kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Maka kalau misalkan bentuknya seperti ini, maka C2 ini akan sama dengan minus C1 gitu kan. Kita luaskan, C2 sama dengan minus C1 gitu. Atau C1 sama dengan minus C2 gitu. Y aksennya, turunan dari ini kita turunkan, yang tadinya bentuk seperti ini. Silahkan dicek lagi cara membuat turunan.
turunan dari persamaan ini menjadi C1 dikali 1 plus akar 2 eksponensial 1 ditambah akar 2x dikurangi C1 dikali 1 minus akar 2 eksponensial 1 min akar 2x, sehingga akar 2 sama dengan Y aksen 0. Y aksen 0-nya jadi kita masukkan aja, ini 0, hasilnya jadi C1 dikali 1 ditambah akar 2 dikurangi C1 dikali 1 minus akar 2. Nah, kok kenapa nggak ada C2-nya? Karena tadi kan udah disebutkan C2 ini sama dengan minus C1 gitu kan. Yang tadinya ini plus C2, jadi akhirnya jadi minus C1 gitu kan. Seperti ini. Maka, nah karena di sini Y aksen 0-nya tadi dikatakan Y aksen 0 ini sama dengan akar 2, maka akar 2 sama dengan C1 dan seterusnya seperti ini, sehingga hasilnya 2C1 akar 2 gitu kan, untuk akar 2. Jadi akar 2 sama dengan 2C1 akar 2. Maka tadi kan akar 2 sama dengan 2C1 akar 2 gitu kan. Maka C1-nya berapa? Tinggal pindah ruaskan ya. Oke, setengah, tinggal pindah ruaskan ya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa C1 sama dengan setengah. Dan Y-nya akan menjadi, hasilnya ini solusi lengkapnya, setengah eksponensial 1 ditambah akar 2x dikurangi setengah eksponensial 1 minus akar 2x. Oke. Nah, silakan ini dibaca penjelasannya. Penjelasan untuk contoh 2-nya ada di materi PDF-nya ya. Selanjutnya teorema B, teorema kedua, yaitu akar tunggal berulang. Nah, katakan jika persamaan pelengkap mempunyai akar tunggal berulang R1, maka solusi umum dari persamaan diferensial order kedua tadi, yang Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0 ini adalah bentuknya Y sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2X eksponensial R1X. Jadi bedanya kalau yang tadi, yang teorema nggak ada X-nya, di sini kalau yang ini ada X-nya. Nah, misalkan kita punya contoh, selesaikan Y double aksen dikurangi 6Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, maka kalau kita pakai rumus ABC, diperolehlah akar persamaannya, akar-akarnya, yaitu nilainya 3. Ya, tinggal kita coba aja masukkan. Yang ini solusi pelengkapnya berarti R kuadrat dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kita masukkan R-nya, berarti minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A gitu ya. Maka B-nya berapa? Minus 6, berarti jadi positif 6. Plus minus akar B kuadrat berarti 36. Dikurangi 4AC, A-nya 1, C-nya 9, 18, 36 ya. Dibagi dengan 2 kali 1, 92 gitu kan. Jadi 6 plus minus akar 0 gitu kan, bagi 2. Jadi hasilnya 3 gitu. Nah, sama hasilnya nilainya 3 akarnya. Maka hasilnya solusi umumnya itu C1 eksponensial 3x ditambah C2x eksponensial 3x. Untuk teorema yang kedua gitu ya. Nah, selanjutnya persamaan sederhana untuk suatu kasus persamaan pelengkap memiliki akar gabungan kompleks. Misalkan saya punya D kuadrat tambah beta kuadrat Y sama dengan 0 gitu kan. Dengan persamaan pelengkap R kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0 dan akar-akarnya plus minus beta I gitu kan. Nah, ini maksudnya imajiner ya. Jadi kita akan coba yang imajiner seperti apa. Jadi ada bilangan kompleksnya. Memberikan sebuah petunjuk. Solusi dasarnya dapat dengan mudah dilihat, yaitu beta X dan cosinus beta X. Kita dapat memeriksa dengan diferensial langsung bahwa situasi umumnya yaitu menggunakan teorema C, akar-akar gabungan kompleks. Jika persamaan pelengkap mempunyai akar-akar gabungan kompleks, katakan alpha plus minus beta I, atau J beta lah, A plus minus J beta, boleh seperti itu.
Maka solusi umum dari persamaan diferensial ini tadi, Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2 Y sama 0 ini akan memiliki solusi seperti ini. C1 eksponensial alpha X kali cos beta X ditambah C2 eksponensial alpha X sinus beta X. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Selesaikan Y double aksen minus 4Y aksen ditambah 13Y sama dengan 0. Gitu kan? Nah, maka persamaan pelengkapnya menjadi R kuadrat minus 4R ditambah 13. Maka, nah nanti silakan dicek aja pakai rumus ABC gitu ya. R-nya berapa? Nah, maka diperolehlah ini. Silakan dibuktikan sendiri nanti. 2 plus minus 3I atau 2 plus minus J3 lah, boleh seperti itu. Sehingga solusi umumnya Y sama dengan C1 eksponensial 2X dikali cos 3X ditambah C2 eksponensial 2X dikali sinus X gitu. Nah, seperti itu. Kita lihat ringkasannya. Kalau kita lihat ringkasan tadi ada 3 teorema ya. Yang pertama, yang akar real berbeda gitu ya. Jika R1-nya tidak sama dengan R2, maka solusinya C1, solusinya Y sama dengan C1 dikali eksponensial R1X ditambah C2 eksponensial R2X gitu ya. Kalau misalkan R1, R2-nya sama, nah berarti kan bisa kita nyatakan dengan R1 saja lah misalkan. Berarti Y sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2X eksponensial R1X. Dan yang ketiga, kalau misalkan akar-akarnya gabungan kompleks, misalkan R-nya ini tadi alpha plus minus beta I atau J beta lah, maka solusinya Y sama dengan C1 eksponensial alpha X dikali cosinus beta X ditambah C2 eksponensial alpha X sinus Bx. Yang terakhir dari persamaan homogen linear yaitu persamaan dengan orde yang lebih tinggi. Nah, dimana kalau misalkan kita ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial orde tinggi, katakan tadi bentuk persamaan orde itu kan sebenarnya ini, Yn plus dan seterusnya gitu ya. Tentukan akar-akar dari persamaan pelengkap. Nah, maka ininya jadi R pangkat N ditambah A1R pangkat N minus 1 dan seterusnya gitu ya. Dan buatlah dari persamaan pelengkap ini, buatlah persamaan umum yang jelas dari bentuk-bentuk orde keduanya. Dilihat dari orde keduanya. Sebagai contoh, jika persamaan pelengkapnya katakan R dikurangi R1 dikali R minus R2 pangkat 3 dikali R minus alpha plus J beta atau beta I dikali R minus alpha dikurangi beta I sama dengan 0. Maka solusi umum untuk persamaan diferensialnya, ya bentuknya seperti ini. Y sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2 ditambah C3X ditambah C4X kuadrat dikali eksponensial R2X ditambah eksponensial alpha X dikali C5 cosinus beta X ditambah C6 sinus beta X. Misalkan seperti ini. Nanti lebih jelasnya kita lihat langsung di latihan soalnya ya. Nah, misalkan kita punya contoh soal yang kelima ya. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Misalkan, nah kalau kita lihat di sini berarti ini persamaan diferensial orde ke-4 ya. Nah, ada D pangkat 4Y dx pangkat 4 gitu ya. Atau turunan ke-4 D4Y dx pangkat 4. Maka, nah dari persamaan diferensial ini kita buat persamaan pelengkapnya, yaitu yang ini jadi R pangkat 4, yang ini R pangkat 3, yang ini minus 20R pangkat 2. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Maka persamaan pelengkap ini kalau kita dapat sederhanakan menjadi persamaan diferensial orde kedua gitu ya. Jadi yang ini kita ubah orde kedua. Nah, jadi yang ini itu seolah-olah dia jadi R kuadrat dikali R kuadrat dikurangi R dikurangi 20 gitu ya. Nah, seolah-olah jadi kayak gini. Kita keluarkan yang ini tetap kan dia orde keduanya gitu ya. Maka yang ini kalau silakan mau pakai rumus ABC silakan, mau pakai yang ini memudahkan silakan. Maka diperolehlah akar-akarnya itu minus 4 ada 5 dan akar ganda yaitu 0 dari ini.
Maka dengan demikian, solusi umumnya jadi berbentuk C1 ditambah C2X ditambah C3 eksponensial 5X ditambah C4 eksponensial minus 4X. Nah, kelihatan kan? Ini C-nya ada 4, karena dia persamaan diferensialnya orde ke-4. Oke, materi yang kedua, yaitu persamaan tak homogen. Tinjaulah persamaan linier tak homogen. Nah, kalau tadi yang homogen itu Kx-nya itu kan sama dengan 0 ya. Persamaan tak homogen berarti dia memiliki nilai lah, atau memiliki sebuah fungsi lagi. Nah, tinjaulah persamaan linier tak homogen umum dengan koefisien-koefisien konstan. Nah, bentuk ini sama dengan Kx ini, oke? Sama kayak yang tadi. Maka penyelesaian persamaan ini dapat dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, menentukan solusi umum. Katakan YH sama dengan C1U1X ditambah C2U2X dan seterusnya. Sampai dengan CN-UN-X untuk persamaan homogen ya. Nah, yang kedua, tentukan sebuah solusi khusus YP untuk persamaan tak homogen. Dan yang ketiga, jumlahkan kedua solusinya dari langkah 1 dan langkah 2. Jadi, solusinya Y sama dengan YH ditambah YP gitu kan nanti akhirnya. Ada teorema pertama atau teorema A pada persamaan tak homogen, yaitu jika YP adalah solusi khusus tertentu untuk persamaan tak homogen, katakan LY sama dengan DN ditambah A1D min 1 dan seterusnya. Dan jika YH-nya adalah solusi umum, untuk persamaan homogen yang terkait, maka Y sama dengan YP ditambah YH, sesuai kan yang tadi. Nah, di mana yang ini adalah solusi umum dari LY ini di atas, dari ini. Jadi, bentuk Y sama dengan YP ditambah Y ini adalah solusi dari ini. Nah, untuk buktinya silakan dipelajari ya, dibaca aja di bukunya. Nah, selanjutnya, metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu meliputi pendugaan tentang bentuk YP jika bentuk Kx-nya ini diketahui. Ternyata bahwa fungsi-fungsi Kx yang paling tepat untuk digunakan di dalam penerapan tersebut adalah polinomial, eksponensial, sinus, dan kosinus gitu ya. Dimana untuk fungsi-fungsi tersebut kita dapat menggunakan sebuah prosedur untuk menentukan YP berdasarkan pada solusi coba-coba. Misalkan di sini jika Kx-nya ini bentuknya Bm X pangkat M ditambah dan seterusnya ditambah B1X ditambah B0, maka kita cobalah YP-nya itu BM X pangkat M dan seterusnya. Jika Kx-nya B eksponensial alpha X, maka kita coba YP-nya B eksponensial alpha X dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan modifikasi jika sebuah suku di dalam fungsi Kx merupakan solusi untuk persamaan homogen, kalikan solusi coba-coba tersebut dengan X, atau mungkin dengan pangkat X yang lebih tingginya. Nanti kita lihat aja langsung di contoh-contoh soalnya ya, biar lebih bisa diaplikasikan. Untuk mengilustrasikan tabel sebelumnya, tabel yang tadi, berikut ini disajikan solusi coba-coba yang sesuai YP dalam 6 kasus yang berbeda misalkan. Nah, di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 3 kasus pertama adalah solusi langsung dan 3 kasus berikutnya adalah solusi modifikasi karena sebuah suku pada ruas kanan dari persamaan diferensial sudah ada di dalam solusi untuk persamaan homogen. Nah, kita masuk ke contoh. Selesaikan persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 3. Nah, kalau yang tadi ini kan sama dengan si Kx-nya itu kan 0 kalau yang homogen. Karena ini tak homogen, dia memiliki sebuah nilai atau sebuah fungsi lain. Karena tadi Kx itu kan disebutkan. Maka, yang pertama, persamaan pelengkapnya. Nah, persamaan pelengkapnya yang ininya dulu aja sama dengan 0. Jadi, anggap ininya dulu 0 gitu ya. Jadi, R kuadrat ditambah R dikurangi 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar, nah silakan dicek pakai rumus ABC, diperolehlah akar-akarnya itu minus 2 dan 1. Sehingga solusi umumnya, YH sama dengan C1 eksponensial minus 2X ditambah C2 eksponensial X. Untuk menentukan solusi khusus dari persamaan tak homogen ini, kita akan coba
si YP-nya ini adalah YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya substitusikan dari persamaan ini ke dalam persamaan diferensial tersebut. Sehingga kita akan menghasilkan 2A ditambah 2AX ditambah B dikurangi 2AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 3 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari mana sih muncul 2A, 2AX tambah B, 2AX tambah BX tambah C? Nah, kita lihat dari sini, dari YP. Yang ini kita lihat, ini anggap Y gitu ya. Ini minus 2Y, minus 2 ini, masukin ya. Yang ini, Y aksen, dia turunan pertama dari ini. Berarti dia katakan YP aksen gitu ya. Jadi berapa? 2AX ditambah B. C-nya kalau diturunkan jadi 0 gitu kan. Nah, masukkan 2AX ditambah B. Yang ini 2A, yang ini turunkan satu kali lagi. Berarti jadi 2A gitu ya. Kalau misalkan ini Y double aksen gitu ya. 2A. Nah, sama dengan ini yang ruas kanannya. Oke, ada masalah ya. Dengan menyamakan koefisien-koefisien X kuadrat, X, dan 1, kita akan menjumpai bahwa minus 2A sama dengan 2, 2A minus B sama dengan minus 10, 2A ditambah B minus 2C sama dengan 3 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan, sehingga A-nya ini diperoleh sama dengan minus 1, karena ini ya, A sama dengan 2 dibagi minus 2, jadi minus 1. B-nya, kita masukkan dulu, A-nya tadi minus 1, masukkan ke sini, sehingga diperoleh B4. C-nya diperoleh minus setengah ya. Sehingga dengan demikian, si YP-nya ini akan berbentuk YP sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X minus setengah gitu ya. Karena YP-nya ini tinggal kita masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Jadi A-nya minus 1, B-nya 4, C-nya minus setengah. Dan hasilnya atau solusinya yaitu tadi YP ditambah YH gitu ya. Jadi minus X kuadrat ditambah 4X dikurangi setengah ditambah, nah ini yang tadi yang YH-nya C1 eksponensial minus 2X, C1 dikali eksponensial minus 2X, ditambah C2 kali eksponensial X gitu. Nah, ini untuk yang contoh 1 gitu ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini selesaikan persamaan diferensial Y double aksen dikurangi 2Y aksen dikurangi 3Y sama dengan 8 eksponensial 3X. Nah, maka persamaan pelengkapnya kita jadikan dulu Kx-nya sama dengan 0 ya. Jadi R kuadrat minus 2R minus 3 sama dengan 0. Dan memiliki akar dari persamaan pelengkap ini, cari dengan rumus ABC ya. Jadi akarnya itu minus 1 dan 3. Sehingga YH-nya sama dengan C1 eksponensial minus X ditambah C2 eksponensial 3X gitu. Nah, kita perhatikan bahwa Kx-nya ini adalah 8 eksponensial 3X. Di mana Kx ini adalah solusi untuk persamaan homogen tersebut. Jadi kita menggunakan solusi coba-coba yang dimodifikasi. Katakan YP-nya ini sama dengan tadi Bx eksponensial 3X. Jadi kita lihat tadi di tabel ya solusi coba-cobanya. Dengan mensubstitusikan YP ke dalam persamaan diferensial tersebut, maka akan menghasilkan Bx eksponensial 3X double aksen dikurangi 2Bx eksponensial 3X aksen dikurangi 3Bx eksponensial 3X sama dengan 8 eksponensial 3X. Jadi ini yang Bx eksponensial 3X ini masukkan ke yang ini ya. Nah, masukkan ke sini ya. Atau sama aja dengan ini diturunkan sebanyak 2 kali jadi 9x B eksponensial 3x ditambah 6b eksponensial 3x dikurangi 2 kali, yang ini diturunkan 1 kali jadi 3 kali bx eksponensial 3x ditambah
B eksponensial 3x dikurangi 3bx eksponensial 3x sama dengan 8 eksponensial 3x. Atau akhirnya menjadi yang ini kita selesaikan jadi 4b eksponensial 3x sama dengan 8 eksponensial 3x. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa b-nya ini sama dengan 2. Jadi biar jadi 8, berarti 4 kali berapa gitu ya, 4b itu. Berarti b-nya 2. Dan solusinya y sama dengan 2x eksponensial 3x ditambah c1 eksponensial minus x ditambah c2 eksponensial 3x ya. Nah, selanjutnya, jika 3 adalah sebuah akar ganda dari persamaan pelengkap pada contoh yang tadi, yang kedua, maka kita dapat menggunakan bx kuadrat eksponensial 3x, kalau tadi bx saja, kalau ini bx kuadrat eksponensial 3x. Sebagai dimana bx kuadrat eksponensial 3x ini sebagai solusi coba-coba. Maka contoh yang ketiga, selesaikan persamaan diferensial y double aksen dikurangi 2y aksen dikurangi 3y sama dengan kosinus 2x. Maka persamaan homogen sesuai dengan yang terdapat pada contoh 2. Sehingga si YH-nya ini menjadi, tadi kita bikin dulu aja kx-nya sama dengan 0. Nanti YH-nya sama dengan C1 eksponensial minus X ditambah C2 eksponensial 3X. Nah, untuk solusi coba-coba YP, kita akan menggunakan YP-nya, yaitu YP sama dengan B cos 2X ditambah C sinus 2X. Maka selanjutnya, untuk turunan pertama dari YP ini berbentuk minus 2B sinus 2X ditambah 2C kosinus 2X. Dan turunan keduanya, minus 4b kosinus 2x dikurangi 4c sinus 2x. Sehingga substitusikan YP ke dalam persamaan diferensial tersebut, maka akan menghasilkan minus 7b minus 4c kosinus 2x ditambah 4b minus 7c sinus 2x sama dengan kosinus 2x. Jadi sama kayak yang tadi ya. Maka dengan demikian, minus 7b minus 4c sama dengan 1 dan 4b minus 7c sama dengan 0 yang mengimplikasikan bahwa b-nya itu sama dengan minus 7 per 65 dan c-nya minus 4 per 65. Sehingga kita menyimpulkan bahwa solusinya itu y sama dengan minus 7 per 65 kosinus 2x dikurangi 4 per 65 sinus 2x ditambah c1 eksponensial minus x ditambah c2 eksponensial 3x. Oke, ini untuk contoh yang ketiga ya. Selanjutnya, contoh yang keempat. Misalkan saya punya sebuah persamaan diferensial y double aksen dikurangi 2y aksen dikurangi 3y sama dengan 8 eksponensial 3x ditambah kosinus 2x. Maka penyelesaiannya dengan menggabungkan hasil-hasil pada contoh 2 dan 3 tadi, dan dengan menggunakan kelinieran dari operator D. Kedua, kurangi 2D dikurangi 3, maka kita akan memperoleh hasilnya y sama dengan 2x dikali eksponensial 3x dikurangi 7 per 65 kosinus 2x dikurangi 4 per 65 sinus 2x ditambah c1 eksponensial minus x ditambah c2 eksponensial 3x. Jadi solusinya seperti ini. Silahkan dicek ya. Materi terakhir dari persamaan tak homogen yaitu metode variasi parameter. Metode yang lebih umum digunakan dibandingkan metode koefisien tak tentu, yaitu metode variasi parameter. Jika U1x dan U2x-nya adalah solusi yang berdiri sendiri atau independen untuk persamaan homogen, maka terdapat sebuah solusi khusus untuk persamaan tak homogen yang berbentuk YP sama dengan V1x dikali U1x ditambah V2x dikali U2x, di mana V1 aksen dikali U1 ditambah V2 aksen dikali U2 sama dengan 0. Selanjutnya, V1 aksen dikali U1 aksen ditambah V2 aksen dikali U2 aksen sama dengan Kx. Jadi, homogen sama yang tak homogen gitu ya. Atasnya homogen, bawahnya tak homogen. Nah, contoh yang terakhir, contoh kelima, tentukan solusi umum untuk y double aksen ditambah y sama dengan secant x.
Maka penyelesaiannya solusi umum untuk persamaan homogen yaitu YH sama dengan C1 cosinus X ditambah C2 sinus X. Untuk menentukan solusi khusus dari persamaan tak homogen, kita akan menetapkan YP sama dengan V1X dikali cosinus X ditambah V2X dikali sinus X. Dan menentukan syarat-syarat V1 aksen cosinus X ditambah V2 aksen sinus X sama dengan 0. Selanjutnya, minus V1 aksen sinus X ditambah V2 aksen cosinus X sama dengan secant X gitu ya. Maka ketika kita menyelesaikan sistem persamaan ini untuk V1 aksen dan V2 aksen, maka kita akan memperoleh V1 aksen sama dengan minus tangen X dan V2 aksennya sama dengan 1. Jadi V1X sama dengan integral minus tangen X dx itu sama dengan ln mutlak cosinus X. V2X-nya sama dengan integral dx, yaitu sama dengan X. Gitu. Jadi V1X-nya ln mutlak cosinus X, dan V2X-nya X. Gitu. Nah, kita dapat mengabaikan sembarang konstanta di dalam integral-integral di atas, karena solusi V1 dan V2 dapat menyelesaikan persoalan ini. Dengan demikian, sebuah solusi khususnya adalah YP sama dengan ln mutlak cosinus X dikali cosinus X ditambah X sin X. Gitu. Dimana YP ini yaitu sebuah hasil yang mudah diperiksa dengan substitusi langsung ke dalam persamaan diferensial asalnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa solusinya Y sama dengan ln mutlak X dikali cosinus X ditambah X sinus X ditambah C1 cosinus X ditambah C2 sinus X. Itu mungkin contoh soal terakhir dari materi ini, yaitu persamaan diferensial tak homogen. Saya cukupkan sampai di sini materi yang disampaikan pada kuliah ke-13. Semoga bermanfaat. Silakan kalian cek apakah ada tugas atau yang lainnya. Silakan dibuka di Google Classroom-nya masing-masing dan materi dalam bentuk PDF dari materi kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.